Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Dr. Sulaiman SPT MSI. Dalam hal ini sebagai ketua kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian teman saya pertama Bapak Direktur Tasman SPT MSC. Kemudian yang kedua Bapak Sadam Anasis SPT PPK. Untuk 5 tahun ke depan saya ditunjuk sebagai Kepala Departemen Matematika ya. Oleh sebab itu kami berharap dari Bapak Ibu masukan-masukan yang berguna ya. Mungkin pada kesempatan kegiatan ini banyak masukan-masukan yang akan kami dapatkan. Selain juga kita akan saling bertukar pikirannya. Kemudian pada kegiatan ini tentu sebagaimana judul kita akan melakukan workshop tentang asesmen diagnostik dan perancangan modul ajar berdasarkan berbasis teaching and learning ya. Kemudian tentunya dengan kegiatan workshop ini dapat memfasilitasi guru MGMP Matematika Kota Padang Panjang meningkatkan kompetensinya. Ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seluruhnya kita niatkan untuk peningkatan kualitas pembelajaran kita khususnya matematika. Bagaimana modul ajar ini betul-betul mampu membuat jawab seluruh tantangan yang ada dan bisa kita siapkan anak-anak kita untuk menyiapkan beberapa dan kami berharap juga ini bukan program pertama untuk yang terakhir, tapi program pertama untuk selanjutnya gitu. Kami sangat membuka diri karena memang kami sangat butuh, kami sangat menginginkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Padang Panjang. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara workshop ini secara resmi dibuka dan berserah diri kita kepada Allah, mudah-mudahan kita selalu diberi petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadam Anasis. Pada kesempatan ini saya menyampaikan kembali materi kita dalam kegiatan ini ada dua, yaitu kompetensi pedagogi dan TPACK. Kalau pedagogi Bapak Ibu semuanya sudah ahli ya. Tapi khusus dalam kegiatan ini kita membahas tentang asesmen diagnostik, ada non kognitif dan kognitif untuk mendiagnosa kondisi siswa, kemudian modul ajar yang dulu kita namakan RPP di kurikulum sebelumnya. Nah, kemudian mungkin ini hal yang baru, tapi saya rasa Bapak Ibu sudah cukup mengenalnya, itu teaching at the right level, sebuah pandangan atau pendekatan kita dalam merancang modul tersebut. Nah, itu dalam kompetensi pedagoginya. Kemudian yang B, technological pedagogical content knowledge atau TPACK. Ini berupa teknologi-teknologi yang kita pakai dalam merancang pembelajaran kita sehingga tujuan-tujuan pembelajaran yang kita tetapkan tercapai. Jadi dua itu yang kita bahas. Nah, apa teknologinya ya? Kita fokuskan kepada GeoGebra, yaitu GeoGebra Maslow. Nah, jadi saya lanjut singkat saja. Kembali kita ingat-ingat lagi bahwasanya luaran atau tagihan, ada tagihan. Ini kata-kata yang sedikit apa ya, menakutkan. Di tagihan yang namanya workshop, jadi work jadi bekerja, jadi bekerja itu ini
indikatornya adalah apa hasilnya. Sebenarnya kami bukan memaksa, tetapi itu adalah kewajiban. Kalau kewajiban kan bukan paksaan. Karena kami ketika di Monef monitoring evaluasi DP nanti apa buktinya melakukan kegiatan itu, ada fotonya, kan foto saja bisa. Jadi selain dari foto dan rekaman, ya, ada angket nanti yang kami berikan. Nah, yang paling penting adalah luaran ini, dan ini akan dipamerkan. Ini dipamerkan, ada pameran khususnya untuk luaran-luaran ini. Nah, apa luarannya? Induknya adalah modul ajar. Jadi kalau mendengar induk pasti ada anaknya. Anaknya ada dua, yaitu modul ajarnya dalam bentuk dua jenis, Word dan kita konversi menjadi GeoGebra Classroom. Sebenarnya modulnya adalah berbentuk Word, tapi karena kita ada topiknya TPACK tadi, kita konversi modul ajar yang ada di Word itu kita copet, artinya copy paste edit, itu artinya. Jadi bukan copy paste saja, tapi kita copy paste edit. Dalam tanda kutip edit itu kita pikirkan masih ada nggak yang kurang, baru kita pindahkan ke GeoGebra Classroom yang berupa teknologi itu. Jadi kita tidak membuat dua jenis modul sebenarnya, tapi satu jenis yang mana kami rasa itu sudah ada dari Bapak Ibu semua ya. Modulnya kita pelajari lagi, kita teliti lagi, mungkin ada yang kurang-kurang, lalu kita paste dan edit ke GeoGebra Classroom. Namun harus ada apa? Harus ada asesmen diagnostiknya. Nah, harus ada TARL-nya. Itu harus ada realisasinya di kelas, tentunya dalam bentuk KBD. Kalau modul itu hanya rencana-rencana saja. Nah, kita butuh bagaimana penyerapannya di kelas itu dalam bentuk LKPD. Dan satu lagi, modul yang kita rancang dan LKPD ini kita akan praktekkan di kelas dan saling kita amati. Jadi nanti berbasis mungkin lesson study, mungkin ada guru modelnya satu, selebihnya observer yang akan mengamati. Tapi dalam prinsip tidak menilai kekurangan-kekurangan, karena lesson study itu yang jadi pandangannya adalah siswa, bukan gurunya yang dilihat, tapi siswanya bagaimana. Jadi kalau siswanya bermasalah, bukan gurunya yang salah, tapi kita bersama yang salah, karena dalam merancang itu kita bersama. Itu prinsip lesson study. Mungkin itu saja dari saya, penyampaian jualan atau tagihan Bapak Ibu. Ini mudah-mudahan kita diberikan kemudahan ya, kelancaran dan tetap semangat dalam mencapai jualan-jualan ini. Itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada Pak Suherman, Pak Suherman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, overview dari kegiatan yang akan saya sampaikan. Pertama, kita akan lihat apa itu TARL. Ya. Kedua, bagaimana TARL ini komponen-komponennya apa saja. Ya. Baik itu tujuan pertama, baik itu bagaimana cara merancang pembelajaran yang sesuai kebutuhan peserta didik. Kedua, berikutnya adalah bagaimana membuat asesmennya. Ketiga, bagaimana apa saja yang harus kita perhatikan dalam merancang kegiatan pembelajarannya. Nah, kalau semua itu ya tentu Bapak Ibu ahlinya, karena yang paling paham tentang peserta didiknya itu adalah Bapak Ibu gurunya. Ya. Nah, sekarang saya mau tanya dulu. Jadi sebelum kita banyak menonton ini, jadi saya ingin bertanya dulu. Bapak Ibu, saya yakin sudah banyak yang tahu itu TARL itu apa. Jadi saya mau dengar dulu menurut Bapak Ibu apa itu TARL dan bagaimana. Kalau sudah, silakan Bapak Ibu, supaya mau coba. Mungkin dulu yang apa nanti terkait TARL itu mungkin arahnya lebih kepada tetapi juga diferensiasi ya. Jadi sebetulnya metode pembelajaran yang disesuaikan dengan levelnya peserta didik.
Makasih Bu Lening. Ya, jadi saya pikir sudah selesai slide saya. Karena intinya sudah selesai. Jadi teaching at the right level. Jadi Bapak Ibu, mengapa ini bagian yang penting? Ya, Bapak Ibu, saya yakin kita sebagai manusia semuanya itu pasti ingin terlibat, Bapak Ibu. Ya, semuanya itu pasti ingin berkontribusi. Saya yakin kita sebagai guru itu bagaimana kita merancang pembelajaran ya, yang sesuai dengan level dan kebutuhan peserta didiknya. Maka tentu dalam pembelajaran outputnya adalah tentu ada diferensiasi yang kita lakukan. Ini sesuatu yang sangat menggelitik gitu Pak, tentang tujuan pembelajaran yang berbeda. Pertanyaan pertama, apakah tujuan pembelajaran berbeda ini pada satu fase atau mungkin berbeda fase? Itu pertanyaan pertama Pak. Kenapa? Contoh seperti tentang sudut tadi. Itu sudut itu syaratnya anak-anak kita akan bisa mengikuti pelajaran itu dengan benar jika mereka paham dengan penjumlahan, mereka paham dengan perkalian, dan atau dengan juga ada di situ alat peraga yang lain. Nah ini yang saya secara pribadi ini kewalahan ini Pak untuk sarana. Ya kalau untuk buku di sekolah saya itu ada yang cukup bukunya. Mengerti dengan cepat tentang apa yang kita ajarkan. Dari keragaman siswa itu tertanam, kalau bagi saya sendiri, mereka semua harus belajar, harus ada yang mereka dapatkan. Jadi terhadap siswa yang keluar saja itu, saya bertujuan setidaknya mereka mau mencatat, mau mengerjakan latihan walaupun dengan mencontoh. Kepada siswa yang misalnya kemampuannya rendah, cukup mereka tahu dengan persamaan linear satu variabel. Dan kepada siswa yang cukup tinggi, mereka memang paham hingga koefisien N itu tidak sama dengan 1. Ketika sudah saya ajarkan, paham bagaimana mencari faktor dari misalnya 2x kuadrat tambah 3x kurang 9 sama dengan 0. Mereka tahu berapa faktornya. Dua siswa yang berbeda karakternya, mereka belajar. Bagaimana menetapkan penilaian di sini, Pak? Seperti kata Termazia tadi, mungkin siswa yang pertama ini fase C, namun mereka berada pada fase D. Dan kita harus mengajar mereka. Dalam sisi penilaian, bagaimana nantinya agar penilaian ini siswa yang sudah paham dengan memfaktorkan perkara-perkara ini tidak kecewa kalau kita kasih juga seperti dulu ada KKN. Bisa kita kasih tukar 75 sama 75 riwayat. Dan kasihan jika dalam menghancurkan siswa yang berjuang dapat dia berapa faktor bersama kodam. Dan di sisi lain kalau kita kasih nilai rendah kepada siswa yang lain, mereka sudah berjuang keras hingga mereka tahu kali-kali. Bagaimana menghadapi solusi seperti ini, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa tadi Pak? Namanya Pak? Nasbir. Bapak? Nasbir. Pak Farid. Ya, Pak. Salam. Intinya saya sebenarnya sudah mengikat diri loh Pak. Minta tolong satu contoh pembelajaran matematika yang menggunakan yang seperti ini. Terima kasih. Oke, kasih Pak Lebih. Kegiatan kita pertama pagi ini adalah Bapak Ibu diminta untuk mengisi angket awal. Karena ini ada kata awal, tentu ada kata akhir juga. Nanti di akhir kegiatan kami juga akan memberikan angket kepada Bapak Ibu. Misalnya kalau ada mengajar lebih dari 1 kelas, pilih saja salah satu kelas. Atau yang kelas yang terkenal itu. Sampai sedikit. Normal banyak. Iya.
Pak Suherman, Pak Ahmad, Bu Ratna, Bu Dila, Bu Desi, Bu Yesi, Pak Nalbir. Ya. Sudah ada 11 student saya yang bergabung ke lessonnya. Nah, kalau saya penasaran, apa jawaban dari Bu Delva misalnya? Saya klik nih Bu Delva ini. Saya klik. Apa jawaban soal tadi? Katanya benar. Nah, saya katanya benar. Ada kelihatan jawabannya di mana? Maksudnya, apakah jawaban itu benar atau salah kelihatan? Oh, itu makanya kita centang tadi kan? Coba isinya yang salah. Iya. Iya, bisa menceklis beberapa jawaban. Dan operator nanti tidak bisa milih ini usaha pertama. Kalau Google Form kita tahu tuh ini jawaban pertamanya, ini sudah diulangnya. Harusnya saya setting dulu tadi. So, tinggal kita klik saja. Nah, inilah kelas Bu Leni. Saya harus sampai dulu ya. Ini saya. Nah, ini dia. Ini kelas Bu Leni. Buatnya. Nah, saya bisa lakukan apa ini dengan macam. Ini yang GeoGebra-nya ya, GeoGebra-nya. Kemudian, misalnya kita buatkan di sini apa? DOM saja. Kita buat DOM saja, berarti dia bisa membuat apapun. Contoh seperti ini. Sekarang saya klik ya, ada show menu input. Saya setting dulu ya. Ini saya centang semuanya. Silakan Bapak Ibu bergabung lagi. Ini LKPD menggambar, melukis ya, melukis grafik. Silakan Bapak Ibu bergabung. Sebelum kelas saya penuh. Sebelum kelas saya penuh. Ada dia. Ini dia. Saya create. Silakan bergabung. Atau bergabung di link.